Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Kasih di Medan Perang bagian ke-6. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Pengecut kau, Oman membentak lagi sambil puk disepaknya pantat anak itu. Tapi malang karena celana anak itu penuh tahi, maka sekarang celana dan sepatu Oman jadi belepotan. Dengan muka asam, ia segera pergi ke belakang mencuci tangan, kaki, dan celananya. Kemudian segera ia lari menyusul Gani. Dari selokan di belakang tangsi muncul dua orang makhluk hitam merayap naik. Ternyata keduanya adalah perempuan yang tadi melemparkan diri ke situ. Kasihan, pakaiannya penuh tahi dan lumpur hitam. Bung, lekas kemari, ada yang luka. Seorang anggota polisi memanggil Gani. Gani lari mendapatkannya. Kemudian tanpa seorang anggota polisi menggeletak di bawah Gili, Gani memeriksa. Polisi itu ternyata mendapat luka di kening, tapi lukanya tidak seperti luka peluru. Ia tak tenang, menyumpah-nyumpah terus. Mana dia, Dul? Tangkap, kubunuh dia. Demikian ia memaki dan mengancam. Diam, kubalut dulu lukamu, kata Gani seraya membalutnya. Bangsat, awas, kutembak mampus dia, memaki lagi polisi itu. Ah, diam, musuh sudah jauh, tenanglah, kata Gani lagi. Dia tidak luka kena peluru, Bung. Anggota polisi yang tadi minta tolong memberi keterangan. Habis kenapa? Dibacok istrinya. Tadi ketika mulai serangan, di tangsi jadi panik. Dia lari bersembunyi ke kamar mandi, dan kebetulan di situ ada perempuan sedang mandi. Mereka tak sempat keluar karena di luar serangan sedang menghebat. Istrinya memang pencemburu. Sudah dari tadi ia mencari suaminya. Kebetulan pula didapati di kamar mandi, berdua pula dengan perempuan lain. Maka amarahnya meluap. Ia lari mengambil golok, kalap, tak memedulikan serangan sedang menghebat dan dibacoknya suaminya. Untung suaminya sempat lari, kalau tidak barangkali mati. Maklumlah bininya kalap begitu. Demikian si Dul memberi keterangan. Agak kecewa Gani mendengar keterangan itu. Diserahkannya korban sial itu kepada temannya untuk diangkut ke rumah sakit. Setelah itu ia cepat-cepat pergi menolong yang lain. Banyak juga korban hari itu, besar kecil 30 orang lebih. Itu hanya yang ketahuan oleh Gani saja. Rumah-rumah banyak yang hancur, beberapa buah diantaranya terbakar habis. Pemuda-pemuda tak berdaya menghadapi serangan yang membabi buta itu. Karena memang mereka tak dapat berbuat apa-apa kecuali mengurut-urut dada. Ya, ketika itu kita belum mempunyai pesawat terbang untuk membalas mengebom mereka sedang meriam. Terang tak dapat dibalas dengan karaben. PMI banyak mengerahkan tenaga hari itu. Dari rumah sakit dikirim 2 buah ambulan. Dengan demikian pekerjaan lekas selesai. Kau tak bertemu Rahmat, Man? Tanya Gani ketika berjalan pulang. Tidak, kemana dia ya? Balas Oman sambil matanya mencari-cari. Jangan-jangan dia luka. Masa nih, tadi kulihat dia ke barat. Kadang-kadang konyol dia. Biar saja, nanti juga tentu pulang. Kita jalan ke kampung saja, Man. Siapa tahu masih ada yang perlu ditolong. Mari, kata Oman. Dan berangkatlah keduanya, tetapi hatinya tetap kurang senang karena Rahmat tidak bersama. Memang Rahmat menghilang. Tadi sebelum serangan berhenti, ia merangkak mengikuti gadis yang baru ditolongnya. Mau kemana kau? Tanyanya. Mau pulang, adik saya sendiri di rumah, sahut si gadis. Jangan pergi sekarang, tunggu sampai aman dulu. Rahmat mencegah. Gadis itu menangis, hatinya cemas, mungkin ingat kepada adiknya. Tidak, saya harus pergi, katanya pasti sambil merayap lagi. Di mana rumahmu? Itu dekat, sahutnya sambil menunjuk ke sebuah kampung.
Tadi adik saya tinggalkan belanja ke pasar. Oh, jadi kau habis belanja? Mana belanjaannya? Ketinggalan, saya gugup. Sudah, jangan menangis. Mari ku antar, kata Rahmat. Keduanya lalu merangkak perlahan-lahan. Peluru meriam bergegar lagi jauh di sebelah timur. Si gadis terkejut menubruk Rahmat. Tenang, tak apa-apa, mari terus, kata Rahmat sambil memegang tangan si gadis. Sempat juga ia memandang wajahnya, cantik juga, masih muda lagi. Ada barangkali 19 tahun umurnya. Yang dipandang senyum sedikit, tersirap juga darah Rahmat. Jalan ke sana dekatan, kata si gadis sambil menunjuk. Nanti, tunggu sebentar, kalau pesawat terbang ke sana kita baru lari, kata Rahmat sambil memandang ke atas, mengikuti capung yang melayang di atas kepalanya. Mari, ajaknya sambil ditariknya tangan si gadis. Keduanya berlari menyeberangi jalan, lalu masuk ke gang sempit. Kau duluan, ujar Rahmat. Gadis itu berjalan di depan. Sekarang mereka tak usah membungkuk-bungkuk karena tempatnya kelindungan pohon-pohon. Masih jauh? Tanya Rahmat. Sudah dekat. Mereka berjalan terus, kemudian tiba-tiba si gadis memekik. Ya Allah, ya Allah, serunya. Mengapa? Tanya Rahmat. Yang ditanya tidak menyahut melainkan lari menuju ke sebuah rumah yang telah hancur sebagian tertimpa peluru meriam. Rahmat mengikuti dari belakang. Si gadis segera masuk sambil memanggil-manggil. Gus, Agus, di mana kau? Gus, Gus, di mana kau Gus? Ulangnya sambil menangis. Dari kamar belakang Rahmat mendengar tangis orang. Ia segera pergi melihat. Pintu kamar itu dibuka, tapi ia tidak melihat orang. Kak Tini, Kak Tini. Satu suara memanggil dari kolong tempat tidur. Rahmat membungkuk, tampak olehnya seorang anak laki-laki kira-kira berumur 10 tahun meringkuk di kolong tempat tidur. Tini, demikian nama gadis tadi, segera lari mendapatkannya. Dipeluknya adiknya itu sambil menangis. Rumah kita kena, Kak, kata anak itu. Biar saja Gus, asal kau selamat. Tidak lukakah kau? Tanya Rahmat. Tidak. Di mana kau tadi? Tanya Tini kepada adiknya itu. Tadi aku sedang di dapur, mendengar kapal terbang meraung-raung. Aku segera keluar melihat. Wah, aksi sekali, macam kapal Jepang saja, jungkir, miring, menukik ke atas ke bawah. Aku bersorak melihatnya. Tiba-tiba kapal itu menembak. Dam, dam, dam. Hebat sekali. Aku lari ketakutan, bersembunyi di bawah pohon. Tapi tiba-tiba meriam berdentum tuh di depan. Wah, takut sekali aku. Aku lari lagi masuk ke rumah. Dan blar, rumah kita dibom. Wah, dapur kita kena, Kak. Aku makin takut. Mau lari, kaki tak dapat lagi dilangkahkan. Lemas. Terpaksa aku merangkak ke kolong tempat tidur. Nah, dengar, mereka menembak lagi, kata Agus sambil mengacungkan telunjuknya. Mari Kak Tini, kita bersembunyi, ajaknya sambil merangkak lagi ke kolong tempat tidur. Tini memandang Rahmat. Jauh tak apa-apa, kata Rahmat sambil melangkah ke pintu. Kau mau kemana? Tanya Tini. Jangan pergi dulu. Rupanya ia takut ditinggalkan. Tidak, aku tidak pergi Tini, kata Rahmat sambil senyum. Tini tunduk, mukanya memerah jambu. Namaku Hartini, katanya perlahan-lahan seolah-olah berkata kepada dirinya sendiri. Di situ lebih aman, Tin, kata Rahmat sambil menunjuk ke kolong meja. Tini tanpa ragu-ragu, tetapi Rahmat menarik tangannya dan berlindunglah mereka di kolong meja. Sesaat kemudian seolah-olah tanpa sengaja tangan Rahmat bergerak memegang pundak Tini. Terasa olehnya tubuh Tini agak gemetar. Takutkah kau, Tin? Tanyanya sambil menekankan tangan lebih keras ke pundak Tini. Tapi Tini tak menyahut, napasnya tampak memburu. Tin, kata Rahmat pelan. Apa, Bung? Jangan panggil Bung, panggil kakak saja. Namaku Rahmat. Ya, Kak Rahmat, kata Tini lemas, masih ragu.
Rahmat senyum, Tini pun senyum. Manis kau, Tin, ujar Rahmat sambil menatap gadis itu. Keduanya senyum lagi. Jangan Kak Rahmat, tak baik, katanya ketika Rahmat akan memeluknya. Tetapi rupanya tolakannya itu kurang tegas, sebab sesaat kemudian ternyata ia menyerah, sedikit pun tak menolak pelukan Rahmat. Sayang serangan udara telah berhenti, padahal mereka masih betah dan rasanya tak keberatan meskipun serangan udara itu berlangsung sampai petang. Nyata keduanya telah saling menyinta. Tunggu dulu di sini, Tin. Tunggu dulu di sini, Tin. Aku akan menolong dulu yang luka-luka. Sebentar aku kembali lagi, kata Rahmat setelah mencium lagi Tini. Lantas ia cepat keluar lalu pergi ke tempat tadi. Tetapi Gani dan Oman sudah tak ada. Seketika Rahmat bimbang, ia bertanya kepada dirinya, susul jangan, susul jangan. Sementara itu 2 buah bus ambulan menderu kencang lewat di depannya. Rahmat lega. Banyak tenaga hari ini, pikirnya. Ia memutar langkah kembali ke rumah Tini. Kok cepat betul Kak Rahmat? Hari ini banyak tenaga, Tin. Banyakkah yang luka? Banyak, ada barangkali 50 orang. Oh, sebanyak itu? Iya. Tini diam seketika lamanya, kemudian katanya, aku juga mau jadi palang merah. Betul, Tini? Tanya Rahmat girang. Tini mengangguk. Nanti kalau ayah pulang akan segera aku katakan, katanya. Barangkali ayahmu tak akan mengizinkan, Tin. Kukira beliau tak akan melarang, jawab Tini pasti. Kapan beliau datang? Barangkali nanti petang. Kalau tak datang, bagaimana? Kata Rahmat. Kalau tak petang ini, besok tentu. Habis malam ini sama siapa kau di sini? Berdua Agus saja. Tidak takut? Tini diam, mungkin ia bimbang. Bagaimana kalau ku temani? Tentu senang sekali, jawab Tini. Tapi apa? Bukankah kau bekerja? Untuk semalam saja tentu tak apa. Lagi pula aku selalu dinas luar. Dinas luar bagaimana? Dinas luar khusus untuk menolong yang luka-luka di pertempuran. Oh, begitu. Tidak takutkah kau? Tidak, aku sudah biasa. Hampir pada tiap pertempuran aku turut. Tetapi toh aku selamat. Kalau harus mati kena peluru, barangkali sudah sejak dulu aku mati. Besarkah gajinya di Palang Merah? Jangan tanya ke situ, Tin. Aku bekerja bukan memandang gajinya. Telah beberapa bulan aku tak mendapatkan uang. Tapi pekerjaan ku teruskan juga. Maaf saya Kak Rahmat, tetapi kenapa aku tak boleh tahu? Gajinya tak memuaskan, kau tentu tak percaya mendengarnya. Oh begitu, tapi bukankah pekerjaan Palang Merah itu penting? Kata orang memang begitu, tapi entahlah, barangkali nanti kalau benar-benar telah merdeka ada perbaikan. Tidak laparkah kakak? Aku sudah sarapan, kau? Aku belum. Kalau begitu, makanlah dulu, nanti masuk angin. Aku belum masak. Masaklah sebentar, sebut Rahmat lagi. Kata Rahmat lagi. Baiklah, tinggallah sebentar, aku masak dulu ya, kata Tini seraya mengerling. Lalu ia pergi ke dapur yang telah berantakan itu. Di dapur ia tertegun sebentar ingat belanjaan yang ketinggalan. Gus, beranikah kau pergi ke warung Biinem? Untuk apa, kata Tini? Belanjaanku ketinggalan di situ. Coba kau lihat, barangkali masih ada. Kalau tak ada, lekas kembali. Agus segera pergi. Tini mulai menyalakan api. Rahmat tak enak duduk sendirian, maka pergilah ia membantu Tini di dapur. Sesaat kemudian Agus kembali, tetapi tak membawa apa-apa. Belanjaan Tini rupanya telah disambar orang. Biar Gus, kita goreng nasi saja, kata Tini sambil dijerangkannya kuali di atas api. Sejurus kemudian pekerjaan telah selesai. Lalu makanlah mereka. Rahmat pun mencoba nasi gorengnya. Tin, kata Rahmat setelah Tini selesai makan. Aku pulang dulu sebentar, nanti sore aku kembali lagi. Tinggallah ya. Tidakkah dapat kau menunggu beberapa jam lagi? Kan ini sudah petang.
Dapat, memang dapat, tapi tentu kawan-kawanku cemas mencari aku. Kalau begitu, baiklah, kata Tini. Hei Gus, coba lihat ke jalan. Ayah datang belum? Kata Tini kepada Agus. Sebenarnya ia menyuruh Agus itu hanya alasan saja, supaya Agus pergi sebentar, sebab ketika Agus keluar, ia segera mendekat kepada Rahmat dan dipandangnya pemuda itu dengan mata bersinar-sinar. Mengapa, Tin? Tini tak menyahut, darahnya tersirap sehingga mukanya merah. Aku cinta padamu, katanya sangat pelan dan dengan suara sedikit gemetar. Usah kau katakan itu, Tin, aku sudah tahu, matamu telah mengatakannya, kata Rahmat sambil dipeluknya gadis itu dengan mesra. Oh. Beberapa minggu kemudian pagi-pagi sekali Gani dipanggil oleh pemimpin rumah sakit, diberi tugas untuk menyiapkan pos-pos darurat di luar kota. Untung Oman telah sembuh sehingga dengan demikian Gani mempunyai teman. Keesokan harinya berangkatlah mereka. 10 hari lamanya Gani bekerja di luar kota. Ciparai, Majalaya, Banjaran, Soreang, dan Ciwidey dikunjunginya semua. Ia merasa puas karena di tempat-tempat yang dikunjunginya itu telah ada pos-pos PMI. Dan kalau perlu pos itu dapat juga dijadikan rumah sakit darurat. Anggotanya cukup banyak, hanya saja mereka sebagian besar masih memerlukan latihan lebih lanjut. Kepada Gani banyak pemudi-pemudi yang memajukan usul minta dikirim ke garis depan, dan tentu saja oleh Gani usul itu diterima dengan kedua belah tangan. Dikirimnya gadis-gadis PMI itu ke rumah sakit untuk mendapatkan latihan lebih dahulu. Di Soreang ada lagi 3 orang pemudi PMI yang memajukan usul seperti tadi, namanya yang seorang Lela, yang seorang lagi Ratna, dan yang ketiga Mariam. Ketiganya cantik-cantik. Permintaan ketiga gadis ini pun oleh Gani diluluskan. Diberinya gadis-gadis itu penerangan seperlunya tentang tugas dan kewajiban PMI di garis depan. Setelah itu disuruhnya mereka berangkat lebih dulu ke rumah sakit untuk mendapat latihan kilat. Selesai menjalankan tugasnya di luar kota, Gani kembali lagi menempati kedudukannya semula, menyelenggarakan posnya di garis depan. Makin lama ia bekerja, makin banyaklah pengalamannya dan makin banyak pula korban-korban yang ditolongnya. Karena pertempurannya pun makin sering terjadi, suasana sudah makin genting. Rupanya tentara pendudukan sekutu mulai kewalahan menghadapi perlawanan pemuda peyem itu. Pemuda yang ada di Bandung Utara diperintahkan meninggalkan daerahnya, sedang yang membandel mereka tangkapi. Tetapi ternyata perlawanan pemuda-pemuda itu tak melempem, karena itu bahkan makin menghebat, sehingga tentara pendudukan terpaksa mengambil tindakan baru. Pada suatu hari pesawat terbangnya melayang-layang mengelilingi kota sambil menyebarkan surat selebaran yang bunyinya sangat melukai hati, yaitu memerintahkan supaya pasukan-pasukan kita menghentikan perlawanan dan meninggalkan kota sejauh 15 km ke luar. Ah, hati siapa yang tak akan luka membaca surat selebaran itu? Penduduk Bandung pun begitu, semua geram, semua benci, merasa terhina. Pemimpin sipil dan militer kabarnya segera berkumpul berunding mencari jalan yang harus ditempuh, dan keputusannya katanya untuk kepentingan perjuangan selanjutnya Bandung harus dikosongkan. Sungguh tragis. Keesokan harinya Gani dipanggil oleh Dr. R. Admiral Suraseca, pemimpin rumah sakit. Ia segera menghadap, ternyata di kantor pimpinan itu telah berkumpul beberapa orang tua-tua rumah sakit. Di antaranya tampak kepala perawat. Duduklah, kata pemimpin rumah sakit sambil menunjuk ke sebuah kursi. Gani segera duduk. Setelah batuk-batuk kecil 3 kali, mulailah pemimpin angkat bicara. Saudara-saudara, katanya, tentu saudara maklum bahwa keadaan dewasa ini sangat genting berhubung dengan adanya ultimatum sekutu yang mengharuskan kita meninggalkan kota dalam tempo seminggu. Pemerintah kita telah berusaha berunding dengan mereka, tapi kabarnya perundingan itu gagal, sehingga terpaksa kita harus menerima ultimatum itu untuk menghindarkan pertumpahan darah yang tidak perlu dan untuk kepentingan perjuangan selanjutnya. Ini berarti bahwa kita pun harus mengungsi. Disinilah letaknya kesulitan kita. Saudara-saudara tentu maklum sendiri, persiapan kita di luar kota belum selesai.
tempat tidur belum cukup diangkut. Tambahan lagi, kita tidak mempunyai cukup kendaraan untuk mengungsikan orang-orang sakit dan alat-alat, sedang waktu yang ada pada kita sangat terbatas. Sungguh pun begitu, saya harap saudara-saudara tidak berkecil hati, karena bagaimanapun akibatnya, namun tetap kita harus mentaati keputusan pemerintah. Kita harus mengungsi. Oleh karena itu, marilah kita bekerja sekuat-kuatnya dengan tenaga dan alat-alat yang ada pada kita. Mari kita atur. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.